Yud, mumet banget kelihatan mikirin apa sih? Saya punya teman yang memang membuat susah saja itu. Astaga, Aduh. dari sebelum-sebelumnya temen aja ya. Nih ada apa dengan teman-temannya Yuda nih bikin mumet terus? Saya juga bingung nih. Sekian episode kita ngobrol tuh masalahnya selalu datang dari teman-teman saya Ya ini. ampun. Emang gimana kasus kali ini apa? Kasus kali ini sebenarnya membingungkan kita semua di areal circle pertemanan ini. Oke. Jadi waktu ini kan kita sempat siskamling bareng nih untuk menjaga keamanan Bali yang mungkin tidak terlalu aman sekarang. Oke, nongkrongnya berfaedah ya. Nongkrong berbeda. Jadi kita ngobrol biasa lah. Teman saya ini punya pasangan, pacar. Dia punya pacar dan kemudian pacarnya ini udah di-treat baik banget sama dia. Iya. Tapi entah kenapa si pacarnya selalu merasa insecure, si pacarnya selalu merasa bahwa teman saya tuh tidak tulus, sudah sewindu gitu. Nah, namanya dia bukan tulus, namanya murah namanya. Udah bilang namamu murah bukan tulus, sudah saya bilang. Iya, gitu. iya. Tapi terus saja pasangan itu merasa bahwa sepertinya apa yang diberikan sama si teman saya ini jadinya kurang. Oke. Sampai kemarin jagain ronda itu dia ketiduran di pos ronda. Kenapa? Ngantuk dia. Karena saking banyak cerita mungkin ya. Oh, iya. Keluar semua habis itu kelelahan. Tepar langsung. Sampai kemarin tuh ada maling lewat tuh dengerin cerita dia loh. Kasihan dia, semoga berhasil loh. Lupa kita nangkep dia. Nah, kan? Saling berempati satu sama lain. Kita kasih saran juga kayak mental. Saya juga nggak tahu kenapa sih sebenarnya sama si pasangan ini gitu. Oke, berarti pacarnya dia ya. Itu seperti merasa ada yang kurang gitu. Merasa ada yang kurang. Kurang dicintai mungkin. Udah banyak. Setiap hari, dia bahkan bukan anniversary dia. Per bulan dia loh tuh. Bulanan tuh kayak bayar gitu, listrik aja tuh. Syukurnya bukan mingguan ya. Wah, kalau mingguan itu lebih kurang apa lagi kan? Nah, iya. Ini kenapa sih sebenarnya? Apa sih sebenarnya yang terjadi dengan mungkin bukan cewek ya, tapi ada juga cowok yang seperti ini merasa kurang kasih sayang. Iya. Kamu tuh kurang menunjukkan rasa cintamu ke aku gitu mungkin ya tuntutannya gitu atau kamu serius gak sih suka sama aku, sayang sama aku, cinta sama aku gitu? Oh iya, ini juga sering saya lihat di komik-komik itu kan. Ketika pacaran, kamu sayang nggak sama aku? Sayang. Ketika udah nikah, kamu sayang nggak aku? Sayang. Ketika punya anak, kamu sayang nggak aku? Sayang. Ketika udah tua, kamu sayang sama aku? Sayang. Ketika dikuburan, kamu sayang. Itu pertanyaan template sih sebenarnya ya. Iya. Itu mengawali basa-basi sih sebenarnya. Basa-basi. Bagi kebanyakan perempuan. Oke. Termasuk saya pun begitu. Oh. Cuma nggak yang intensitasnya nggak sering. Kayak apa ya untuk ngeguyon aja sih. Okay. Tapi beda halnya ketika sampai akhirnya kita yang menjadi pasangan seseorang gitu ya, pacar seseorang itu kayak merasa kurang dari pasangan kita. Maksudnya treatmentnya pasangan itu kayak ke kita tuh kok kurang ya. Kok kayaknya dia nggak cinta nih sama aku gitu. Ini kenapa bisa seperti itu? Ya. Susah sih ini ya. Teman-teman saya itu nyusahin semua. Ini berkaitan dengan banyak faktor sebenarnya Yud ya. Ada orang yang memang punya pengalaman tertentu, mungkin di ranah keluarganya gitu ya, semasa kecilnya. Ini berkaitan dengan trauma masa kecil atau kebutuhan inner child-nya dia untuk disayangi ataupun dicintai. Kita nggak tahu ya keluarganya dia seperti apa, dia dididik di keluarga yang bagaimana gitu kan. Jadi akhirnya si orang ini jadi haus kasih sayang gitu. Jadi seberapapun diberikan perlakuan yang baik gitu ya, perlakuan cinta ataupun kasih sayang itu sendiri kayak kurang dan nggak yakin. Emang ini ya tandanya cinta ya gitu. Jadi mempertanyakan karena dia merasa kurang itu akhirnya mempertanyakan gitu. Ini kayak orang minum air laut ya. Semakin diminum semakin haus. Iya, benar. Pertanyaan kedua, ngapain dia minum air laut? Adalah ada air mineral gitu. Lelep mungkin. Benar. Iya kan. Kira-kira faktor-faktor apa aja sih yang membuat orang tuh bisa berada pada posisi itu? Faktor-faktor yang membuat kurang rasa kasih sayang. Ya itu karena di keluarga mungkin ya kita nggak tahu seperti apa. Belum lagi di circle pertemanan gitu ya, dia sering diabaikan mungkin. Nggak diajak itu ya. Diajak. Asik mungkin. Kayaknya sih emang asik deh. Tapi nggak asik kok.
Ada yang mau macarin. Mungkin karena mereka berdua asik kan sama-sama nggak asik kan. Ya ampun yuk dia. Tapi emang ngeselin banget soalnya itu berdampak pada keadaan teman saya. Iya, jadi temenmu pasti kayak kurang apa nih, harus ngelakuin apa lagi nih gitu. Benar. Harus baca standar TikTok yang mana lagi nih gitu. Sampai dia udah beli gini apa namanya buku How to be a Man dulu. Kami ikutin kursusnya, Iya. ikutin motivator, tetap aja dirasa kurang. Iya. Tapi susah sih dengan orang-orang yang selalu merasa kurang ini ya. Karena apapun yang orang lain lakukan terhadapnya kayak kurang aja Benar, gitu. benar. Nah, kalau misalnya tadi kan karena haus kasih sayang atau memang karena pengalaman tertentu yang akhirnya membuat dia seperti itu. Tapi ada juga tipikal orang yang sebenarnya itu mental korban, lemah gitu. Mental korban. Oh tadi itu mental semi pelaku kali ya? Iya. Oke, kalau ini Saya iyain lagi. Iya. Iya. Jadi di satu sisi yang tadi saya bahas itu lebih ke haus kasih sayang yang dia nggak sadar itu. sadar. Seperti yang Yuda bilang ya, minum air laut Minum gitu air kan. laut. Tapi kok jadi haus terus gitu. Dia nggak sadar gitu. Tapi di sisi lain yang mental korban ini memang dia menikmati. Dia menikmati menjadi korban gitu. Iya. Kok bisa? Makanya banyak orang yang kalau di sosial media galau mulu gitu kan. Iya benar. Sebenarnya itu karena dia menikmati kegalauan itu. Kenapa dia bisa menikmati? Itu kan galau adalah sesuatu yang tidak bagus kan? Atensi, Yud. Mendapatkan atensi dari sana, dari orang sekitar, orang lainnya, orang ataupun teman-teman di media sosial. Tapi konteksnya ketika dalam relationship sama pasangan gitu ya dia akhirnya mendapatkan atensi dari pasangannya gitu, sebanyak mungkin. Untuk mengisi rasa kasih sayang yang inginkan. Iya, karena ketagihan. Ketagihan. Mendapatkan atensi itu ketagihan gitu. Sama kasih sayang kayak gitu ya. Tapi sebenarnya orang-orang yang mental korban ini dia paham. Dia ngerti. Dia paham, beda sama tadi ya haus kasih sayang. Biasanya orang-orang ini harus melalui proses tertentu sampai akhirnya sadar, ternyata inner child saya terluka. Ternyata dulu orang tua nggak sebegitu sayang sehingga sekarang saya butuh kasih sayang itu, kayak ngerasa kurang terus di pasangan gitu. Ternyata teman-teman melakukan pengabaian ke saya gitu. Akhirnya saya nggak pengen pasangan saya mengabaikan saya, jadi saya nuntut dia terus. Gitu. Jadi itu melalui proses dulu baru akhirnya ngeh. Tapi orang-orang yang punya mental korban ini dia paham, dia tahu. Dia tahu dirinya bahwa saya emang kekurangan gitu. Jadi ya mumpung kita berhubungan ya untuk saat ini, hak saya dong nuntut kamu sesuai dengan keinginan saya. Kan kita menjalin hubungan nih gitu. Gitu ya. Saya punya hak nih untuk kasih tahu kamu saya butuhnya apa gitu. Oke, tapi dia membungkus itu dengan hal-hal yang nggak disadari sama pasangan ya. Dalam artian untuk memenuhi atensi itu ya. Nah, yang sangat disayangkan kan tidak semua orang tahu dia terlibat dengan orang yang mental korban ini atau enggak gitu. Enggak semua orang paham akan hal ini karena udah cinta toh. Iya ya. Rasa cinta kan kita nggak bisa atur ya, kita cinta sama siapa gitu. Benar ya. Iya kan. Tertarik aja kita nggak bisa atur kan. Ketika lihat orang tuh cakep gitu, ya tertarik gitu aja nggak bisa kita atur. Iya, jadi hati-hati sekali untuk kita yang berelasi menjalin hubungan gitu ya, apalagi pacaran sama orang-orang yang punya mental korban ini. Karena itu drain energi banget gitu, kayak ngabisin energi banget. Kita harus memenuhi apapun yang dia butuhkan karena kita sesayang itu sama dia. Tapi kok nggak penuh-penuh ya? Kok nggak tercukupi terus ya? Kok selalu ada yang kurang ya? Sampai akhirnya biasanya kita yang jadi pasangannya kayak kehilangan jati diri kita gitu. Benar. Kita lupa untuk self-love, self-care gitu ya. Karena fokus kita ke pasangan ini yang butuh di treatment ini, pas kita udah kasih ternyata kurang gitu. Padahal di rumah itu ada orang tua yang menunggu, ada rumah yang perlu dibersihkan. Iya, terus update status, galau-galau. Jadi pacarnya kayak bingung nih, dia galau kenapa lagi? Aku salah apa sayang gitu. Benar. Salahnya adalah karena kamu jadi pasangan saya gitu. Belum lagi
stigma dari orang-orang sekitar gitu ya. Jadi kan ya akhirnya yang disalahkan yang jadi pasangannya. Ya nggak nge-treat pacarnya dengan baik ya sampai pacarnya bikin status galau-galau gitu. Nah, ini yang Ini kayaknya bahaya. kasus di temenmu deh, Yud. Iya, benar. Dia malah bilangnya gini, ini malah milih ronda mulu, nggak ngapalin aku. Gitu. Nah itu. Tapi yang diserang malah dia. Ya ampun. Jadi semoga sih teman-teman tidak ada yang berpasangan dengan orang-orang seperti ini ya. Benar, Susah benar. sih karena capek sendiri kitanya. Iya, benar. Mendingan waktunya digunakan untuk yang positif ya. Iya. Seperti apa? Dengerin podcast kita juga di setiap episode. Jam 8 malam ya? Iya. Hari Rabu ditunggu lagi. Gimana? Kejawab nggak kegalauan kalian dari obrolan kita tadi? Emang ya, susah banget kalau logika ketemu sama perasaan. Bawaannya berantem terus. Tapi tenang, bareng Bligong Yuda dan Mika Karisa, kita akan coba kasih solusi terbaik dari segala macam pertanyaan yang menghantui kepala kalian nih. Pantengin terus podcast Hati versus Otak di hari Rabu jam 8 waktu Indonesia Barat dan kasih otak dan hatimu berteman malam ini. Besoknya berantem lagi.